Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nirmala, NIM 21042017, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma pemerintahan. Di sini saya akan menjabarkan tentang yang pertama, perkembangan atau konsep paradigma dari government ke governance. Yang kedua, dynamic governance. Yang ketiga, sound governance. Yang keempat, democratic governance. Dan yang kelima, collaborative governance dan open government. Perkembangan atau konsep paradigma dari government ke governance. Konsep government secara makna atau pengertian lebih mengacu atau mengarah kepada politisi atau lembaga pemerintah. Government mengarah kepada lembaga pemerintah atau birokrasi itu sendiri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada government, masyarakat hanya bersikap pasif atau hanya semata-mata sebagai pihak yang menerima pelayanan begitu saja. Sedangkan pada governance, tidak hanya sebagai lembaga pemerintahan atau birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak-pihak lain non-pemerintah. Government atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau suatu lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep government ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena hanya menekankan pada pemerintah, lembaga atau institusi pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, muncullah istilah konsep baru, yaitu governance yang menggantikan konsep government dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Governance sendiri berasal dari kata govern dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian, secara luas, governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Yang kedua, mengenai dynamic governance. Konsep dynamic governance adalah bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat, sehingga kebijakan, institusi, dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Dynamic governance merupakan suatu konsep untuk tetap kompetitif dalam persaingan dunia yang mengalami percepatan globalisasi dan kemajuan teknologi. Konsep dasar dalam dynamic governance adalah mengkombinasikan budaya dan kapabilitas untuk berpikir ke depan atau thinking ahead, berpikir lagi atau thinking again, dan berpikir lintas batas atau thinking across, guna menghasilkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Juga mengenai sound governance. Konsep sound governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi atau finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, tetapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain dan dengan bagian pemerintahannya dalam cara yang independen dan mandiri. Sound governance merefleksikan fungsi governing dan administratif dengan kinerja organisasi dan manajerial yang jelas, kompeten, antisipatif, responsif, akuntabel, dan transparan serta korektif dan berorientasi strategis baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sound governance berorientasi pada keseimbangan dan fleksibilitas antara proses dan output dari sebuah governance. Artinya, sound governance mengakui bahwa ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan berupa tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat.
Sound governance menjunjung keselarasan tata kelola di tingkat lokal dan nasional, tidak hanya dengan hukum dan norma lokal dan nasional saja, tetapi juga selaras dengan hukum dan perjanjian norma internasional. Democratic governance. Tata pemerintahan yang demokratis menekankan pada dimensi politis dari pembangunan dan lingkungan institusional tempat kebijakan publik tersebut dibuat. Tata pemerintahan yang demokratis mencerminkan konvergensi antara perspektif politik dan ekonomi dan antara reformasi politik dan ekonomi. Menurut Brinkerhoff tahun 2000 mengatakan bahwa tata pemerintahan yang demokratis mengkombinasikan ciri-ciri dari rezim politik yang memberikan warga negara hak untuk mengatur diri sendiri dengan struktur dan mekanisme yang dipakai untuk mengelola persoalan publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang disepakati atau tata pemerintahan. Yang kelima, collaborative governance dan open government. Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset. Collaborative governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi. Konsep collaborative governance menyatakan akan pentingnya suatu kondisi di mana faktor publik dan faktor privat bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. Open government. Open government merupakan gerakan untuk membangun pemerintah yang lebih terbuka, termasuk juga pada level pemerintahan daerah yang lebih partisipatif dan lebih inovatif. Open government menurut Global Integrity Turner tahun 2015 mencakup 3 hal, yakni transparansi informasi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan cara mereka terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.